Mas pokoknya aku udah nggak kuat, ini bener-bener apa ya, sakitnya luar biasa, udah lagi sakit aku harus neneng dan sedotan tuyul itu membuat sakitnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cerita Mbah Jono, channel yang akan berbagi kisah-kisah nyata seputar dunia mistis. Dan buat teman-teman semua yang sudah mampir ke channel saya ini, mohon maaf karena beberapa hari ini ada keterlambatan uploading karena memang ceritanya belum sempat saya bawakan. Dan alhamdulillahnya hari ini ada waktu dan saya akan mengisahkan sebuah cerita yang dikirim melalui email ke redaksi Cerita Mbah Jono. Cerita ini dikasih judul Istri Serakah Mati Gara-gara Pelihara Tuyul. Deng 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 deng. Sebelum saya mulai ceritanya, untuk nama serta tempat kejadiannya terpaksa saya samarkan karena menjaga privasi adegan atau nama yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi anggap saja saya menceritakan tokohnya ini bernama Dodo. Dodo mempunyai istri namanya Elisa. Mereka adalah pasangan muda yang tinggal di daerah Surabaya, nama samaran. Dodo ini kedudukan di perusahaannya terbilang lumayan lah, punya kedudukan lah, sehingga gajiannya pun lumayan. Karena mereka kebutuhannya belum banyak alias belum punya anak, jadi keluarga ini biasa hidup senang, termasuk Elisa ini. Wah, yang namanya belanja itu tiap minggu karena memang gaji suaminya ini lumayan besar. Mereka menikmatilah suasana itu hingga suatu saat ternyata perusahaan di tempat Dodo bekerja melakukan pengurangan karyawan dan Dodo salah satu karyawan yang kena PHK tersebut. Mereka sempat bingung ini karena mereka kalau mencari pekerjaan baru mereka harus memulai dari nol lagi, sedangkan kehidupan mereka itu biasa enak. Dodo dan Elisa pun dari kerjanya itu sempat mempunyai mobil. Hingga Dodo mendapatkan uang pesangon dari perusahaan tersebut. Duit pesangon itu digunakan dia untuk membuka usaha, yaitu membuka sebuah toko listrik. Ya, alat-alat listrik lah, ada neon, ada bolam dan lain-lain lah. Mereka jalani itu. Ternyata pendapatan dari toko ini nggak sebanding sama kebutuhan mereka. Mereka yang kebiasaannya hidup seneng belum berubah dengan penghasilan yang baru. Istrinya masih seneng jalan-jalan, masih sering makan di luar dengan harga yang mahal. Sedangkan untuk toko elektronik atau toko listriknya belum mempunyai income yang lumayan gede. Cuman pola hidup mereka belum bisa beradaptasi dengan penghasilan yang baru. Makin lama toko pun barangnya makin sepi tapi duitnya nggak ada, alias modal yang ia gunakan malah kepake buat kebutuhan mereka. Istrinya nggak mau tahu karena kehidupan mereka itu susah untuk dirubah. Udah menjadi mindset mereka hidup senang, mungkin karena mereka belum mempunyai anak. Dodo pun makin tertekan. Dia bingung memikirkan usaha toko listriknya yang sudah mulai bangkrut, sementara istrinya nggak mau tahu. Dia masih hidup senang lah seperti sebelum Dodo kena PHK itu. Istrinya nggak mau tahu, pokoknya apa-apa yang ia minta Dodo harus menurutinya. Ketika pusing inilah Dodo curhat ke pamannya sendiri. Dia curhat kalau aduh aku nggak kuat, istriku kok nggak tahu keadaan. Dulu pengen apa-apa ya aku turuti, sekarang ini suami lagi terpuruk ya mbok ya dikurangilah belanjanya, seneng-senengnya, ngertiin suami yang memang ekonominya lagi menurun. Curhat Dodo ke pamannya.
Terus pamannya menyarankan, ya kalau memang kamu nggak cocok cerai aja. Ya jangan, aku masih mencintai istri aku. Nah sekarang kamu mencintai istri kamu, sebagai suami ya kamu harus tanggung jawab. Apapun kesenangan dia ya kamu penuhi. Ya tapi kan aku udah mencoba usaha, kalau mencari kerja aku mulai dari nol lagi, gajinya paling berapa. Sekarang aku buka toko listrik, ya ini di ambang kehancuran. Curhat Dodo ke pamannya. Akhirnya pamannya menyarankan begini, gini aja Do, kamu piara tuyul aja, lagian rumah kamu kan sepi, jadi orang nggak ada yang curiga ketika kamu miara tuyul. Nah Dodo kaget mendengar saran dari pamannya. Dalam benak Dodo, enggak lah, aku mau berjuang dulu, aku mau mencoba bangkit lagi, kata Dodo. Dari curhatan itu balik, ketika bertemu dengan istrinya, dia ditegur oleh istrinya, dari mana aja seharian ini, toko kok nggak buka, kamu udah nggak punya duit, males kerja lagi. Istrinya ngomong begitu ke Dodo, Dodo otomatis tersinggung. Dia pun menceritakan kalau dia habis ke tempat pamannya nyari solusi bagaimana caranya hidup kembali lagi sejahtera seperti dulu. Terus istrinya menekan. Terus kata paman, apa solusinya? Alah paman gak jelas, masa solusinya suruh miara tuyul? Lah mendengar ini, istrinya bukannya mentertawakan atau udah jangan didengar, malah mendukung pamannya ini. Sudah Mas Dodo, miara tuyul aja, biar kita hidupnya enak lagi, saut istrinya. Karena suami ini saking cintanya sama istri dan tidak betah ketika melihat istrinya selalu cemberut terhadap dia. Intinya kurang ngaji inilah ketika duitnya nggak ada. Mereka pun akhirnya berembuk. Ya udah kalau mama memang mau kita miara tuyul, ya udah kita cari tahu, ayo tempatnya di mana. Yaudah yang ngasih saran kan pamanmu, cari tahu alamatnya kita samperin. Dodo besok harinya kembali lagi ke pamannya ini untuk mencari tahu alamat di mana caranya untuk memiara tuyul ini. Ketika bertanya ke pamannya, pamannya pun akhirnya memberitahu kalau dia itu pernah dengar ada jual beli tuyul di daerah Yogyakarta. Jadi gini Do, di Jogja itu ada kuncen atau mbah atau dukun yang memang menjadi perantara jual tuyul. Maharnya macem-macem, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Dodo makin bingung, oh kayak jual barang yang lainnya. Iya, kalau yang murah itu gimana? Yang murah biasanya susah diatur Do, yang harganya 1 jutaan itu ya mereka semaunya kalau nyari duit. Pokoknya kayak kita miara anak kecil, tapi anak kecilnya bandel, ya itu yang murah. Terus bentuknya lebih seram biasanya karena mereka belum reinkarnasi menjadi anak kecil seutuhnya. Jelas pamannya Dodo ini. Terus kalau yang 3 jutaan, ya sama, intinya urutannya makin mahal berarti makin bagus itu tuyulnya. Hasilnya pun makin lumayan. Dari berapa kita beli, penghasilannya segitu. Misalkan kamu beli yang 5 juta, ya nanti dia penghasilannya bisa 1 juta per malamnya. Nah dari diskusi itu akhirnya Dodo menyimpulkan mau membeli tuyul yang 5 juta dan meminta alamat di mana kuncen itu berada. Pamannya pun memberikan dengan menuliskan alamat serta memberikannya ke Dodo, serta memberikan beberapa nasihat ke Dodo. Do, 5 juta itu harga tuyulnya, nanti kamu disuruh beli sesajen dan lain-lain, ya kamu harus bawa duit 10 juta lah biar nggak kurang-kurang banget, jangan sampai nyampe sana kamu kurangan. Nah dari obrolan itu Dodo baliklah bercerita lagi ke istrinya tentang persyaratan apa saja yang diceritakan oleh pamannya itu. Sepakatlah Dodo dan istrinya ini menuju ke alamat yang dikasih oleh pamannya tersebut. Meluncurlah mereka ke daerah Yogyakarta, ke tempat dukun yang akan menjual tuyul tersebut. Ketika nyampe di rumah dukunnya sesuai alamat yang dikasih pamannya ini, Dodo pun menceritakan ke dukun tersebut tentang tujuannya ia datang ke situ, yaitu ingin membeli tuyul.
Namun perkiraan Dodo dan istrinya salah ketika datang di situ. Itu yang nggak dijelaskan oleh pamannya. Sang dukun itu justru memberikan beberapa syarat dulu untuk bisa membeli tuyul tersebut. Mas Dodo lahirnya hari apa? Hari Rebo. Nah sekarang hari Minggu, kenapa kesininya hari Minggu? Jadi ritual ini nggak bisa langsung dikerjakan. Maksudnya Mbah, jadi Dodo mendingan pulang dulu. Nah ada persyaratan-persyaratan untuk sebelum membeli tuyul. Oh seperti itu Mbah, syaratnya apa aja Mbah? Nanti ketika hari lahirmu sudah datang, kamu datang ke sini lagi dengan membawa kelapa, terus sesajen pasar, ayam, pokoknya sajen-sajen yang diarahkan oleh dukun tersebut. Namun kalau jenengan repot, nggak bisa belanja sendiri untuk sesajennya, kamu bisa titipkan ke ponakan Mbah, biar dia yang belanja ke pasar untuk menyiapkan sesajennya, karena dia udah paham setiap tamu yang di sini pasti menitip ke ponakan Mbah ini untuk belanja ke pasar. Oh gitu Mbah. Iya. Yaudah aku manut gitu aja Mbah. Biar aku kasih maharnya saja, biar ponakannya Mbah Dukun ini yang belanja segala kebutuhannya. Takutnya kalau saya yang belanja nanti ada kurangnya malah bolak-balik. Oh iya kalau seperti itu cocok ya udah, sepakat. Mereka pun sepakat. Nah selain itu, sebelum kamu miara tuyul dan sebelum hari Rabu itu datang, kamu siapkan dulu satu kamar. Anggap kamar itu menjadi kamar rahasiamu, di mana nanti kalau kamu sudah mendapatkan tuyul, tuyul itu tinggal di kamar itu. Di situ siapkan banyak mainan anak-anak, karena tuyul ini cenderung seperti anak-anak. Kamu siapkan mainan, permen-permenan, jajanan anak-anak. Nah kalau itu semua udah siap, hari lahirmu kamu datang lagi ke sini. Setelah mendapatkan instruksi seperti itu dari Mbah Dukun, akhirnya Dodo beserta istrinya pun balik lagi ke Surabaya untuk mempersiapkan itu semua. Ya memang karena mereka satu rumah hanya tinggal berdua, ada satu kamar yang mereka biasa jadikan untuk gudang, akhirnya dijadikanlah kamar untuk tuyul itu nanti ketika mereka sudah mendapatkan tuyul. Mereka mendesainnya seperti kamar anak-anak, dan atas instruksi dari dukunnya tersebut mereka mempersiapkan apa aja keperluan untuk sang tuyul ini. Ya seperti tadi mainan anak-anak, jajanan dan lain-lain. Tiba hari di mana hari itu adalah hari kelahirannya Dodo. Mereka pun berangkat lagi ke tempat dukun tersebut, yaitu ke daerah Yogyakarta. Sesampainya di rumah dukun tersebut, karena memang itu adalah pertemuan yang kedua, dukunnya pun sudah mengerti apa tujuan Dodo dan istrinya datang ke situ. Dan di rumah dukun itu pun sesajen-sesajen yang diperlukan Dodo sudah ada. Dodo pun sempat kaget, maksudnya ketika ngelihat sesajennya itu nggak seperti ada yang di TV atau sesajen-sesajen lainnya. Karena sesajennya memang ya layaknya ada jajanan anak-anak, ciki yang 500-an, ada permen-permen yang bulat, jajanan pasar, kelapa, ayam, sesajennya macam-macam seperti itulah ya, ada kembang-kembangnya juga. Akhirnya Dodo disuruh menunggu jam malam karena ritual itu akan dilakukan tengah malam nanti di hari kelahirnya Dodo. Seharian mereka menunggu itu di rumahnya sang dukun hingga jam 12 malam pun tiba. Dukun, asistennya dukun, Dodo serta istrinya menuju ke suatu tempat. Tempatnya seperti lereng, jauh dari rumah dukun itu. Mereka harus berjalan kaki sekitar 2 jam. Karena memang jalannya nggak bisa dilalui oleh kendaraan. Di lereng itulah mereka akhirnya melakukan ritual. Tempatnya begitu sepi. Dukun menggelar sebuah tikar serta menaruh berbagai macam sesajennya. Lalu dukun itu pun mulai melakukan ritualnya dengan membaca mantra-mantra. Benar saja, setelah Mbah Dukun itu membacakan mantra sekitar jam 2-an, karena mereka nyampe di situ itu setengah 2-an lah.
Setelah membaca itu, banyak seperti tuyul-tuyul pada datang. Mereka pada bermain layaknya anak kecil. Jalannya seperti loncat-loncat seperti kanguru ya, seperti anak kecil yang sedang bermain. Awalnya Dodo kaget. Tapi karena memang dari rumah sudah diniatkan dia untuk memelihara tuyul, dia pun berani. Sang dukun bertanya kepada Dodo, "Do, mereka sudah pada datang. Kamu melihatnya enggak?" Melihatnya. Dukun pun bertanya kepada istrinya, "Kamu, Mbak Elisa, sudah melihat mereka?" "Belum." Ternyata penampakan tuyul ini belum dilihat oleh Elisa. "Nah, aku akan membuka mata goibmu. Nah, ketika nanti kamu dibuka, kamu berani." "Berani, Mbah, saya sudah tekad bulat," kata Elisa. Akhirnya dukun memegang kepala Elisa serta membacakan sedikit mantra-mantra dan dikasih instruksi Elisa, "Nanti buka matamu pelan-pelan. Ketika kamu melihatnya jangan kaget." "Siap, siap." Elisa pun mempersiapkan diri. Dipeganglah kepala Elisa serta dukunnya membaca mantra-mantra. "Oh, Jir Kebang Kocir," seperti biasa mantranya, mantra Dono Kasino Indro. Nah, ketika mantranya sudah selesai, Elisa disuruh membuka pelan-pelan matanya. Elisa sekarang sudah bisa melihat beberapa tuyul yang lebih dari 6. Jumlahnya lumayan banyak. "Elisa, ini harga tuyul seperti kesepakatan kita, yaitu kamu membeli dengan harga 5 juta. Mereka nanti akan memilih dengan sendirinya siapa yang mau ikut ke kamu dan istrimu," kata dukun itu kepada Dodo. Kembali lagi, sang dukun membacakan mantra. Dari beberapa tuyul itu, tersisalah hanya 4 tuyul. "Nah, ini ada 4 tuyul yang siap ikut dengan kamu. Kamu memilih yang mana?" kata kata Mbah Dukun terhadap Dodo. Setelah memperhatikan dengan seksama tuyul tersebut serta berdiskusi dengan Elisa, mereka pun akhirnya memutuskan. Sekarang kita gambarkan bagaimana bentuk tuyulnya. Tuyul itu menyerupai anak kecil tapi mukanya sangat tua dan kupingnya lancip kayak di film-film itu, persis kayak di film yang cincin itulah. Seperti itu, kayak anak kerdil, perawakannya kecil, mukanya tua. Akhirnya setelah sepakat antara Dodo dan istrinya, mereka memilih salah satu tuyul itu. "Nah, saya memilih itu, Mbah." "Ya udah." Akhirnya dipanggillah tuyul itu. "Kamu bebas mengasih nama mereka siapa, karena ini sudah disiapkan bubur merah dan bubur putih. Terserah kamu nanti manggilnya siapa. Nah, anggap dia itu anakmu. Seminggu biarkan mereka beradaptasi dulu di rumahmu. Mereka harus kenal dulu lingkungan rumahmu. Mereka itu cenderung kelakuannya kayak anak kecil, suka manja. Kamu jangan omelin, karena ketika kamu atau istrimu galak ke mereka, tuyul itu akan pergi dengan sendirinya. Dan itu akan menjadi bahaya buat kamu ketika tuyul itu ngambek," kata dukun itu. "Sekarang kamu mau kasih nama dia siapa?" Setelah berpikir-pikir, akhirnya mereka ngasih nama tuyul itu Tulen. Kameramennya, "Ya mau?" Jangan dong. "Oh jangan." Satu. "Oh ya, tuyulnya jangan dikasih nama Tulen." Istilahnya tuyulnya sudah mereka kasih nama lah lewat ritual itu, bubur merah bubur putih itu. "Doh, sekarang kita turun pulang ke rumah, tuyulnya kamu gendong." "Oh siap, Bah." Nah, ternyata bener apa yang diceritakan oleh film-film. Dodo itu harus menggendong tuyul tersebut di belakang dengan tangan seperti ini. Akhirnya dibawa turunlah tuyul itu. Dan memang Dodo pun merasa sedikit keberatan. Tuyul itu layaknya anak kecil, mempunyai berat. Dan itu perjalanannya kan lumayan jauh dari lereng itu ke rumah dukunnya. Setelah digendong, akhirnya mereka berpamitan ke dukunnya ketika nyampe di rumah dukun tersebut. "Ingat,
Biarkan tuyul ini seminggu bermanja-manja dulu, beradaptasi dulu di rumah kamu. Kamar yang Mbah pesan, yang disiapkan untuk tuyul tersebut sudah kamu siapkan kan, Do? Oh, sudah, Mbah. Serta jajanan-jajanan, mainan-mainan anak kecil sudah. Ingat tuh, sepanjang perjalanan dari rumah Mbah ini sampai rumahmu, kamu jangan mampir-mampir. Kamu langsung menuju ke rumahmu. Jadi nanti operasinya seperti ini. Kamu kelilinglah ke tempat-tempat pasar atau tempat perjudian lebih baik, karena mereka cenderung tidak setiap saat menghitung duit. Nah, sasaranmu itulah yang ada tempat usaha duitnya berantakan. Mereka tidak akan curiga ketika si anakmu ini alias si tuyul ini mengambil duit itu. Serta ketika anakmu ini tuyul meminta kamu untuk menyusui, ya susuilah dia. Anggap ini sebagai anak bayimu. Jelas sang dukun terhadap pasangan Dodo dan istri. Mereka pun menyanggupi, dan istrinya Dodo itu pun menyanggupi untuk setiap saat menyusui anaknya ini atau tuyul tersebut. Pulanglah mereka dari Jogja menuju ke Surabaya. Sesampainya di rumah mereka Surabaya, tuyul itu pun ya layaknya anak kecil. Dengan tempat yang baru mereka lari-lari, terus dikasih tahu bahwa di sini ini kamarmu, ini mainanmu, ini jajanmu. Tuyul itu pun girang layaknya anak kecil, main-mainan, motor-motoran, bermain permen seperti itu. Dan tuyul itu pun selama seminggu dibiarkan di rumah itu untuk beradaptasi lebih dulu. Ya bermain air, bermain TV. Ketika mereka makan mereka ganggu. Kalau dilihat secara normal itu jorok banget. Bahkan makanan yang hendak mereka makan pun kadang diobok-obok dulu oleh tuyul tersebut. Ya layaknya anak kecil lah. Ini kalau istrinya Dodo sedang memakai anting panjang pun suka dibikin mainan sama tuyul itu. Cuman karena memang kebutuhan mereka yang banyak dan mereka mengharuskan kaya dengan cara cepat, mereka menikmati itu. Apalagi istrinya Dodo ini yang sudah memang gila harta. Setiap malam istrinya Dodo harus menyambangi kamar tuyul itu untuk menyusuinya. Bahkan ketika Dodo dan istrinya sedang tidur bareng pun kadang si tuyul itu ikut mengganggu serta ikut istilahnya nenen lah di istrinya Dodo ini. Setelah seminggu, ketika apa yang diisyaratkan oleh Mbah Dukun sudah terpenuhi, kalau seminggu sudah mulai bisa beroperasilah ini Dodo. Dia menggendong tuyulnya menuju ke pasar, dan ketika pulang benar saja tuyul itu setoran duit. Dodo dan istrinya senang kalau selama ini pengorbanannya membuahkan hasil. Nah, karena pemasukan duit itu lumayan gede, seperti perjanjian dia ke dukunnya pun bahwa kalau harganya 5 juta, tuyul tersebut bisa menghasilkan 5 juta juga per malam. Bayangkan 1 bulan aja kalau sehari tuyul itu bisa meraup duit 5 juta, penghasilan dia per bulan bisa 150 juta. Pelan-pelan Dodo menata kembali toko listriknya. Dia membeli makin komplit tokonya sehingga terlihat seperti tokonya maju. Makin besar tokonya, segala kebutuhan tentang dunia listrik ada di situ karena memang modalnya mencukupi. Istrinya Dodo pun senang, walaupun dia harus berkorban tiap malam memberikan asinya kepada tuyul itu, tapi ketika dia hendak belanja, hendak beli apa, tercukupi semua. Toko yang awalnya dikontrak oleh Dodo, pelan-pelan dia cicil ke pemilik kiosnya. Hingga hanya hitungan beberapa bulan toko itu sudah berpindah nama menjadi toko resmi, pemiliknya adalah Dodo. Cuman keberhasilan itu mulai dikeluhkan oleh istrinya, yang karena memang tiap malam dia harus menenenin tuyul itu sehingga ada rasa ketidaknyamanan. Dia mulai sakit di bagian payudaranya. Dia mulai nggak nyaman bergelimang harta, tetapi harus tiap malam bekerja memberikan ASI.
Mungkin ya ketika dia menyusui tuyulnya itu nggak seperti bayi-bayi biasanya yang hanya ya normal lah, nggak pakai gigi. Nah, sedotan tuyul ini yang membuat sakit sang istri ini. Istrinya Dodo merasa kesakitan, sehingga periksalah istrinya Dodo ke dokter. Mereka pergi berdua ke salah satu klinik dan kaget. Ternyata rasa sakit yang dialami oleh istrinya Dodo itu penyebabnya adalah kena kanker payudara. Ketika pulang mereka berdebat kecil, istilahnya berantem dalam rumah tangga lah. Mereka saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu sih mas, nyuruh aku nyusuin tuyul. Loh kok gara-gara aku yang minta untuk kaya, yang sepakat untuk miara tuyul, yang nyaranin kita ke paman aku mencari alamat di mana beli tuyul kan kamu. Ya resikonya ditanggung, kata Dodo terhadap istrinya. Mereka saling menyalahkan. Dan meskipun istrinya Dodo sudah terjangkit penyakit, tapi kewajiban itu mau nggak mau tiap malam harus dilakukan. Tiap malam dengan rasa sakitnya dia terus menyusui tuyul itu. Sampai dia sudah nggak memperdulikan duitnya. Aku nggak butuh duit sekarang. Yang penting bagaimana rasa sakit di payudaraku ini hilang. Aku mau operasi payudara, aku pengen hidup normal. Dodo pun merasa kasihan dengan keadaan istrinya. Namun kesepakatan antara tuyul itu, dukun dan keluarga Dodo itu kan nggak bisa dibatalkan secara langsung. Akhirnya pada suatu ketika istrinya dengan bersikeras meminta kepada Dodo untuk mengoperasi payudaranya karena saking sakitnya. Mas pokoknya aku udah gak kuat, ini bener-bener apa ya, sakitnya luar biasa, udah lagi sakit aku harus nenen dan sedotan tuyul itu membuat sakitnya luar biasa. Bahkan ketika istrinya Dodo sedang menyusui tuyulnya itu dia sampai nangis karena saking sakitnya. Tapi tuyul itu pun tidak menghiraukan, yang penting dia seneng. Dia tidak peduli terhadap perasaan majikannya itu. Pokoknya dia seperti anak kecil yang gak punya perasaan lah, terus bermain, terus minta nenen. Malah akhir-akhir ini ketika istrinya lagi sakit-sakitnya, Dodo pun kepikiran dengan sakit istrinya, malah jarang beroperasi ke pasar-pasar lagi, lebih ke mengurus istrinya. Hingga akhirnya istrinya pun memutuskan untuk operasi payudara ke sebuah rumah sakit. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter itu, sang istri kanker payudaranya bisa dibilang sudah parah. Terlambat untuk merawatnya, untuk mengobatinya. Harusnya dari awal gejala payudara itu segera dilakukan tindakan. Namun itu dianggap sepele oleh Dodo serta istrinya. Mungkin efek dari ngasih nenen ke tuyul itu. Pikirnya seperti itu awalnya. Elisa yang tidak bisa menahan sakitnya sampai hampir tiap malam dia menjerit-jerit di dalam rumah sakit. Mungkin karena tuyul itu pun ikutin dia sampai rumah sakit. Tiap malam dia harus berteriak-teriak hingga harus diikat oleh sang dokter. Tangannya, kakinya, suntik bius lagi, suntik penenang. Sehingga suatu ketika kabar duka dialami oleh Dodo. Sakit yang diderita oleh Elisa membuat dia meninggal dunia. Dodo begitu terpukul dengan kepergian istrinya itu. Dia menganggap semuanya sia-sia. Harta yang ia cari untuk membahagiakan istrinya, justru istrinya sendiri menjadi korban dari keganasan tuyul itu. Istrinya dengan keserakahannya itu ternyata membuat dia meninggal dunia. Menangislah Dodo ini meratapi nasibnya. Meskipun harta dia punya, tapi sekarang dia seorang diri. Istrinya yang ia sayangi telah meninggal dunia gara-gara harta. Dia pun pergi ke tempat pamannya, sumber di mana ide untuk memelihara tuyul itu berasal dari dia.
Dia cerita bagaimana caranya memulangkan tuyul itu. Akhirnya Dodo diantar pamannya kembali lagi ke dukun yang ia membeli tuyul itu. Untungnya sang dukun mengerti dan kesepakatan itu dibatalkan melalui ritual. Dan harta yang ia dapat dari tuyul itu, kata sang dukun, suatu saat bakal habis secara otomatis. Nah, tuyulnya udah dipulangin, paman serta Dodo pulanglah mereka. Benar saja apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, hartanya akan habis secara otomatis. Pada dini hari ketika Dodo sedang tidur, dia mendapati teriakan warga kalau tokonya dia ternyata kebakaran. Habis semua harta Dodo. Dan rumah yang ia tinggali ternyata sertifikatnya itu ganda. Ada seseorang yang datang ke situ mengklaim kalau rumahnya dia itu adalah rumah dia dengan sertifikat yang sama-sama asli. Intinya tanah itu tanah sengketa. Dodo pun akhirnya kembali jatuh miskin. Dia mencoba menata kembali hidupnya. Setelah tidak memelihara tuyul, dia berusaha apapun dia lakukan. Dia kembali ke jalan yang benar, usaha seadanya, mulai dari nol. Sekarang mungkin bebannya sedikit ringan karena dia hanya seorang diri. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu cerita dari Mbah Jono. Mudah-mudahan ada hikmah di balik cerita ini. Syukuri saja apa yang kita dapat. Kalau memang kita mempunyai pasangan yang serakah dengan harta, tugas kita sebagai pasangannya adalah saling mengingatkan bahwa harta bukan segalanya. Terhibur atau tidak dengan menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Karena dengan teman-teman menonton channel ini berarti Anda telah menyelamatkan satu pengangguran seperti saya. Salam AdSense.